Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, kemudian Board PKMK, saya didenda kalau masih bilang PMPK ya, sudah terlalu mendarah daging itu juga sulit. Board PKMK, kemudian para senior, para dosen juga di Fakultas Kedokteran, tenaga ahli, beserta Direktur PKMK dan tim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kami, mewakili Fakultas Kedokteran, atas kinerja yang sudah dicapai pada tahun 2013 oleh PKMK. Dan dari tahun ke tahun memang pertemuan rapat tahunan ini menjadi momentum yang penting untuk melihat ke depan dan mungkin sedikit melirik ke belakang gitu ya. Karena kalau meliriknya kebanyakan nanti jatuh Bapak Ibu. Jadi ini juga bagi kami ini selalu menjadi satu pertemuan yang kami tunggu-tunggu gitu. Apa nih yang akan dilakukan oleh PKMK ke depan. Yang jelas Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan bahwa PKMK ini menjadi pusat perhatian. Nah, pusat perhatian dalam berbagai tingkatan dan juga dalam berbagai aspek. Kalau di Fakultas Kedokteran, PKMK ini adalah sampai dengan saat ini adalah pusat yang terbesar di Fakultas Kedokteran, dan untuk itu aplaus untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kira para konsultan, para tenaga ahli, para peneliti beserta staf pendukung ini, mohon maaf kalau saya katakan jauh lebih penting ya daripada direktur PKMK maupun boardnya. Karena sepertinya 16 tahun ini dengan berbagai pergantian ya, dari Pak Laksono ke Pak Yodi juga nyatanya tidak ada guncangan apa-apa. Kemudian diawali Pak Yodi dan ditinggal pergi Pak Yodi 1 tahun juga tetap berjalan dengan stabil sampai dengan saat ini yang dipimpin oleh Bu Putu. Jadi saya memandang hal ini sudah menunjukkan bahwa selama ini para konsultan, tenaga ahli dan staf ini tetap bergairah ya, tetap bersemangat. Insya Allah manajemen ini menjadi pendukung saja. Dan begitu pula yang kami lakukan di fakultas. Jadi fakultas ini berusaha untuk menjadi memberikan support lah ya kepada para peneliti, baik itu di pusat-pusat kajian, di bagian, di lab terpadu maupun di kelompok kerja yang melakukan kegiatan penelitian di fakultas. Nah, hal yang kedua adalah kami juga menyampaikan apresiasi karena saya kira banyak hal yang bersifat inovatif ya yang dilakukan di PKMK ini, sehingga bisa dikatakan ini trendsetter dalam berbagai pihak, untuk berbagai pihak dan dalam berbagai kegiatan. Nah, saya tidak perlu menyebutkan apa saja hal-hal inovatif yang itu sudah dilakukan di PKMK ya, karena hal ini akan dilaporkan dalam kegiatan hari ini. Yang ketiga ini saya kira lebih bersifat sebagai harapan. Ini baik kepada board maupun kepada direksi PKMK beserta seluruh tim. Nah, harapan yang pertama adalah kami berharap bahwa PKMK ini bisa menjadi apa ya, kalau kereta api itu ya gerbong yang paling depan ya, lokomotif. Nah, itu artinya adalah kontribusi bagi fakultas itu akan kami lihat dari sisi bagaimana PKMK ini juga bisa ikut mengembangkan pusat-pusat kajian yang lain yang ada di lingkungan FKUGM. Karena kami memandang idealnya atau keinginan kami ya, semua pusat itu raksasa kalau bisa.
semua pusat itu sama berkembangnya, kinerjanya sama tingginya, dan ini tentunya yang akan iklim ini yang kemudian akan menjadi sangat dinamis, menjadi atmosfer yang sangat menyenangkan bagi kita semua. Nah, saya yakin nanti dalam berbagai hal ya, baik dalam advokasi misalnya yang saat ini sedang dikembangkan, ini juga bermanfaat bagi pusat-pusat yang lain yang ada di lingkungan FKUGM. Kemudian harapan yang lain Pak Laksono dan Bapak Ibu sekalian, ini tadi pagi migrain saya kumat karena saya berpikir apa ya yang belum dilakukan oleh PKMK gitu. Kalau rambut putih bisa dicat gitu gampang. Saya berusaha mencari, membaca laporan itu dengan menemukan wah ini apa yang belum dilakukan, dan ini juga cukup sulit bagi saya untuk mencari hal tersebut. Nah, mungkin sedikit ide begitu ya, yang saya kira mungkin belum banyak dilakukan oleh PKMK dan FK secara umum adalah mungkin kita terlalu low profile. Low profile di media misalnya, dan media ini ya meliputi media cetak maupun mungkin media online sudah banyak itu dikembangkan, tapi untuk ke media cetak juga saya kira nggak ada salahnya tuh, agak sedikit narsis gitu ya, karena dengan demikian juga apa yang dilakukan ini sedikit banyak juga dikomunikasikan ke masyarakat yang saya kira pada umumnya sebagian besar masih menggunakan media cetak. Jadi ada mungkin kelompok pembaca yang berbeda segmennya. Usulan kami yang kedua adalah, nah ini kami petik pembelajarannya dari salah satu kegiatan penelitian di pusat lain yang saat ini cukup mendapat sorotan di media. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya, pelepasan nyamuk berwolbachia yang ada di wilayah di Sleman. Nah, salah satu pembelajaran yang kami petik adalah bahwa pusat kajian yang besar ataupun penelitian ya, bisa di tingkat penelitiannya atau bisa di tingkat pusat kajiannya, itu mempunyai crisis plan. Jadi kita membuat disaster plan itu tidak hanya untuk rumah sakit atau untuk ya wilayah, tetapi kita juga mempunyai crisis plan di pusat. Misalnya saja apa yang terjadi ketika ini ya ada pihak yang misalnya mengkritisi gitu salah satu kegiatan yang itu dilakukan oleh PKMK. Nah, ini mungkin belum pernah terjadi ya, tetapi ke depan saya kira dengan semakin banyak kegiatan, apalagi advokasi ini akan semakin berkembang, dan itu juga banyak potensial untuk menimbulkan perbedaan pendapat. Ini saya kira juga ada baiknya mulai difikirkan ya, bagaimana crisis plan untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PKMK. Nah, kemudian poin berikut untuk harapan, tadi Pak Laksono menyampaikan bahwa ini pesan Bu Arida, pesan juga mungkin dari Direktur Sarjito. Kami bertiga ini tidak berkomunikasi juga dengan Pak Laksono, tapi kok poinnya sama ya, yaitu back to basic gitu, pengabdian PKMK ke DIY. Jadi mungkin motivasinya berbeda, kalau Pak Laksono mungkin sudah lelah kemana-mana, jadi terus terakhir baru ingat DIY gitu. Nah, ini memang agak enak. Kalau saya sejak awal dulu TB kita melakukan banyak inovasi itu bermulanya di DIY. Jadi DIY ini juga sebagai daerah di mana memang berbagai ide-ide, berbagai konsep-konsep yang baru itu provinsi sangat terbuka ya. Bahkan ini menjadi kebanggaan juga di DIY. Rumah sakit di DIY juga ada 64 ya Pak Syafaq ya, atau malah sudah lebih ya. Jadi saya kira ini juga ajang apa ya, pengabdian yang ini bisa kita banggakan di Yogyakarta ini. Kemudian sedikit mengenai keuangan dan SDM ya. Bapak dan Ibu
saya mengapresiasi sekali bahwa terlepas dari dinamika dan pengembangan sistem di UGM, ini tahun ini berbagai pusat-pusat kajian di FK UGM ini menunjukkan bahwa kita mampu dan juga mempunyai iktikat baik untuk mengikuti menerapkan perubahan sistem yang ada di Universitas Gadjah Mada. Saya tahu hal ini sangat tidak mudah, oleh karena perlu Bapak Ibu sekalian ketahui pusat-pusat studi yang ada di Universitas Gadjah Mada ini belum menerapkan sistem keuangan misalnya yang ada di UGM. Jadi ini justru pusat kajian di FK termasuk PKMK ini sudah 2-3 langkah lebih maju gitu dibanding dengan pusat-pusat studi yang ada di lingkungan UGM. Dan untuk itu saya berterima kasih ini khususnya pada Mbak Evi, Mbak Ahada ya, yang saya kira cukup bersusah payah untuk menjaga keselarasan antara sistem yang dikembangkan di PKMK dengan sistem yang ada di fakultas maupun di tingkat universitas. Nah, mengenai hal fisik, nah ini mungkin ini sesuatu hal yang saya kira fakultas perlu memikirkan ya. Kami melihat kalau kita bandingkan berapa persen alokasi ruangan di fakultas ini yang digunakan untuk riset, dan lalu kita bandingkan dengan universitas yang maju ya, misalnya di Korea, itu proporsinya memang di FK ini masih kecil. Jadi proporsi ruangan untuk kegiatan penelitian itu masih mungkin terlalu kecil, karena sebagian besar penggunaan ruangan itu memang masih untuk kuliah ya, baik kuliah S1, S2, S3. Setiap orang yang mempunyai fasilitas ruangan selalu punya ruang kuliah sendiri yang mungkin menggunakannya hanya dalam satu hari mungkin hanya 2 jam misalnya, sehingga cukup mungkin ada inefisiensi yang cukup besar. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya fungsi fasilitas fisik ya saat ini mungkin masih sangat kecil ya, berapa meter persegi ya PKMK itu? Ya, yang saya kira mungkin sudah berdesak-desakan ya. Itu di PKMK ini sayangnya luasan fisik itu belum mencerminkan kinerja PKMK ya. Padahal kalau kita lihat di luar ya, di tempat saya sekolah dulu juga begitu. Begitu kinerjanya tinggi, papernya banyak, anggarannya tinggi, maka kita bisa melihat bahwa luasan fisiknya juga bertambah. Nah, ini yang sesuatu yang kami di fakultas akan mencoba merencanakan dengan lebih baik bersama Dr. Ibnu, Bu Fitri dan juga Pak Joko, Pak Mugi ya. Bagaimana agar kegiatan-kegiatan riset di FK ini juga mendapat fasilitas yang memadai. Baik, Ibu dan Bapak, saya kira ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Jadi pada akhir penyampaian saya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi pada Bapak Ibu sekalian dan menyampaikan juga harapan yang tinggi agar Bapak Ibu sekalian terus mengembangkan kompetensinya dan terus mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan pada Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, silakan.